Ketika hari kiamat tiba, mereka semua akan diadili dan dihukum di neraka. Makanya itu sumur Barhut ini juga sering disebut-sebut sebagai sumur neraka, Wak. Karena sumur ini merupakan tempat penghukuman sementara sambil menunggu nanti hukuman di neraka kelak. Kayak gitulah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan kembali menceritakan tentang kisah Islam lagi, khususnya tentang sebuah sumur misterius yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kalau biasanya sumur ini adalah tempat yang sangat bermanfaat kali bagi manusia untuk mendapatkan sumber air, Wak. Sumur kali ini sangat-sangat berbeda, Wak. Sumur yang akan aku ceritakan malam ini adalah satu-satunya sumur di muka bumi ini yang dikenal sangat buruk, di mana airnya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Sesuai judulnya, malam ini aku akan membahas tentang sebuah sumur yang bernama Sumur Barhut. Sumur Barhut ini, Wak, terkenal sebagai sumur yang penuh dengan keburukan. Bahkan saking buruknya, Wak, ya, Sumur Barhut ini sering disebut-sebut sebagai sumur neraka, tempat di mana para orang-orang kafir dihukum loh. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum aku membahas sumur Barhut ini lebih dalam, pertama-tama aku mau menjelaskan dulu tentang cerita terbentuknya sumur Barhut ini, Wak, ya. Jadi konon katanya memang ada 3 cerita nih yang mengisahkan asal-usul sumur ini. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu nih bahwa kisah dari asal-usul ini belum bisa dipastikan kebenarannya, Wak. Atau dengan kata lain, belum ada nih sumber tertulis yang memang mengklarifikasi kalau kisah-kisah ini benar adanya. Kalian boleh cross-check lagi dan tambahin lagi informasi lainnya yang mungkin keliru atau kurang, yang mungkin juga kalian tahu tidak aku sampaikan di sini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Di sini aku cuma mau menceritakan asal usulnya satu persatu dari apa yang aku sama tim dapatkan, ya. Nah, jadi, Wak, kisah pertama tentang asal usul sumur Barhut ini adalah katanya pada zaman dulu kala itu adalah ini sesosok raja jin, ya. Raja jin yang paling berkuasa kali di dunia ini, di dunia jin. Nah, terus pada suatu waktu si raja jin itu tuh bermaksud untuk membangun sebuah tempat yang akan digunakan untuk menghukum para pengikutnya yang membangkang. Dia pun akhirnya menggalilah itu sebuah sumur dengan sangat-sangat dalam yang kemudian dikenal dengan sebagai sumur Barhut ini. Oleh karena itu, Wak, sumur Barhut ini sering disebut-sebut sebagai sumur yang sangat-sangat angker karena di dalamnya dipenuhi oleh jin-jin pembangkang. Jin sendiri aja ada yang jahat kan, Wak. Ini udahlah dia jahat, jinnya pembangkang pula. Bayangkanlah macam mana angkernya sumur Barhut tuh. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua adalah konon katanya sumur Barhut ini merupakan sumur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan oleh para malaikat untuk menghukum arwah dari orang-orang kafir. Menurut sebuah cerita, Wak, disebutkan bahwa setelah manusia ini meninggal dunia, maka kan arwah-arwah mereka ini akan dibawa nih ke suatu tempat sembari menunggu hari pembalasan tiba kan. Apabila seseorang semasa hidupnya dulu sering berbuat jahat dan juga zolim, maka dia akan dimasukkan kemana? Ke dalam sumur Barhut inilah dan dihukum sementara di sana. Barulah nanti ketika hari kiamat tiba, mereka semua akan diadili dan dihukum di neraka. Makanya itu sumur Barhut ini juga sering disebut-sebut sebagai sumur neraka, Wak, karena sumur ini merupakan tempat penghukuman sementara sambil menunggu nanti hukuman di neraka kelak. Kayak gitulah. Nah, itu cerita asal usul yang kedua. Nah, terus lanjut di asal usul yang ketiga, Wak. Ini tuh konon katanya pada zaman dulu kala di negeri Yaman adalah ini sebuah kerajaan yang sangat-sangat tersohor kali, bernama Kerajaan Himyar. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat kaya raya. Saking kaya rayanya raja ini, Wak, raja ini juga dikenal sebagai seseorang yang sangat-sangat mencintai harta bendanya. Dia merasa khawatir gitu kalau misalnya dia meninggal nanti macam mana nih harta-hartaku nih. Nanti hartaku bakal diambil sama orang lain termasuk keluarga aku sendiri. Aku nggak mau. Pokoknya apapun yang terjadi, aku nggak mau hartaku diambil orang lain. Aku yang udah susah payah ngumpulin ini semua, kok enak aja mereka ngambil. Pokoknya dia cinta kali sama harta, betul-betul mau digenggamnya kali, Wak. Nah, berdasarkan kekhawatiran itu, Wak, sang raja pun kemudian memanggillah bangsa jin, bangsa goib ini kan, yang berjumlah ribuan jin untuk meminta bantuan. Dan konon katanya sang raja ini meminta tolong kepada bangsa jin untuk menggali sebuah sumur yang nantinya akan digunakan untuk apa? Untuk menyembunyikan harta bendanya itu tadi. Raja tuh
itu bilang, wahai para jin, tolong buatkanlah sebuah sumur yang dalam kalilah supaya tidak ada satupun orang yang bisa mengambil harta-hartaku di dalam sana. Apakah kalian sanggup? Katanya sama jin-jin ini kan. Dengar itu jinnya jawab, wahai raja, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi kami. Baik, akan kami kerjakan, katanya. Nah, setelah permintaan sang raja itu disetujui, maka bangsa jin ini pun langsung membangun sebuah sumur yang sangat-sangat besar, yang sangat dalam juga untuk nyimpan apa itulah harta benda dia, uang dia, emas dia, seluruh kekayaannya Raja Himyar nih. Nah, singkat cerita, sumur yang dibuat oleh ribuan jin ini pun sudah selesai dibuat. Wah, sang raja langsung dengan segera langsung menyembunyikan harta kekayaannya di dalam sumur itu supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya walaupun dia sudah mati kelak. Dan tidak lama setelah itu betul pula tuh raja tuh meninggal, Wak. Nah, setelah si raja ini meninggal, rupanya para jin tadi tuh nggak mau pergi dari sumur ini, Wak. Entah karena mereka juga tergiur dengan kekayaan raja atau gimana ya, tapi yang jelas mereka nggak mau pergi dari sumur itu. Alhasil itulah mereka pun mendiami sumur itu hingga beratus-ratus tahun lamanya. Dan karena menjadi tempat tinggal dari ribuan jin yang disuruh bikin sumur itu, maka sumur ini pun diberikan julukan Sumur Barhut, yang dimana dalam bahasa Himyar atau bahasa kerajaan tadi, Wak, Barhut ini artinya negara para jin. Nah, ini juga mungkin buat kalian curious, kenapa dikasih namanya Sumur Barhut, Nadia? Nah, inilah salah satu sumber yang dibilang Barhut adalah negara para jin, Sumur Barhut, sumur para jin. Gitu. Jadi itulah ya tadi ya, 3 asal usul cerita dari terbentuknya atau berdirinya atau adanya Sumur Barhut ini ya. Nah, tapi Wak, meskipun memang ketiga kisah tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi setidaknya ketiga kisah dari asal-usul Sumur Barhut ini memiliki satu kesamaan kan? Ingat kan apa tuh? Notice kalian kan? Yaitu Sumur Barhut ini adalah sumur yang dipenuhi oleh keburukan. Mulai dari tempat menghukum para jin yang pembangkang, tempat menghukum arwah-arwah orang kafir, serta tempat tinggal ribuan jin. Ketiga-tiganya ini kan buruk kan, Wak? Dan ternyata keburukan tentang Sumur Barhut ini juga dikuatkan oleh sebuah sabda yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wak. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan juga obat dari banyak penyakit. Sementara seburuk-buruknya air adalah air yang terdapat di dalam Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Pada pagi hari sumur itu tampak seperti kumpulan belalang. Namun ketika petang sumur itu mengering tanpa ada basah air di dalamnya. Sabda Rasulullah. Dan menurut hadis lain, Wak, Rasulullah SAW juga pernah berkata bahwa Sumur Barhut ini memiliki air yang rasanya manis, tapi air itu berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk, Wak. Dan ternyata hadis itu juga didukung oleh perkataan sahabat Rasulullah yang bernama Anas radhiyallahu anhu, di mana pada suatu waktu, Wak, beliau ini pernah berkata, roh kaum beriman akan ditempatkan ke Jabiyah, dan roh kaum kafir ya akan ditempatkan di bukit Hadramaut yang disebut Barhut, kata Anas radhiyallahu anhu. Dan gak cuma itu aja, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah membahas tentang Sumur Barhut ini. Menurut sebuah riwayat, Wak, dikisahkan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah berucap, sebaik-baiknya bukit manusia adalah bukit di Mekah, dan seburuk-buruknya bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit Hadramaut yang disebut sebagai Barhut karena di dalamnya terdapat roh kaum kafir. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Dan kalau misalnya kalian notice juga, hadis ini mirip sekali dengan salah satu cerita asal usul yang aku ceritakan di awal tadi kan, tempat arwah roh-roh kafir. Dan yang perlu kalian tahu, keempat hadis tersebut merupakan hadis yang valid dan sahih ya. Ini asal usulnya aja memang jadi perdebatan, tapi Rasulullah SAW, Anas radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu sama-sama mengatakan kalau memang Sumur Barhut ini adalah sumur yang penuh dengan keburukan. Ya, garis bawahi asal usulnya aja jadi perdebatan. Tapi ini sumur ini memang nyatanya setelah ada dia penuh dengan keburukan gitu ya. Dan semenjak adanya 4 hadis itu, mulai banyak lah ini orang yang berspekulasi tentangnya ini nih. Di mana lokasi Sumur Barhut ini, Nadia? Karena Rasulullah SAW tadi berkata bahwa sumur ini ada di Hadramaut sesuai dengan hadis tadi, maka itulah banyak orang yang menduga bahwa memang sumur ini terletak di negara Yaman atau di Hadramaut, yaitu di sebuah lembah yang lokasinya berdekatan dengan makam Nabi Hud alaihissalam. Tapi ini juga masih dugaan ya, Wak, ya, belum tentu benar juga. Tapi dugaan ini sejalan pula tuh sama kisah-kisah yang berkembang di masyarakat Yaman dari generasi ke generasi. Penduduk Yaman ini sering sekali dibuat terheran-heran
dengan keanehan sebuah sumur yang berada di wilayah Yaman itu. Ada nih sebuah sumur nih. Saking anehnya sumur itu, mereka kemudian mempercayai bahwa sumur yang aneh itu apa? Itulah dia tuh mungkin sumur Barhut tuh. Nah, ini aku mau ceritain sama kalian cerita-cerita tentang sumur aneh itu atau sumur Barhut tuh ya. Kisah-kisah lain terkait tentang sumur Barhut ini masuk. Nah, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau disclaimer dulu bahwa kisah-kisah tentang sumur Barhut ini juga merupakan cerita turun-temurun yang memang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain apa? Kebenaran dari kisah-kisah ini juga belum bisa dipastikan secara pasti, Wak. Ini kita dengar aja lah sebagai tambahan informasi kalian aja ya. Kalian boleh koreksi ataupun tambah juga di kolom komentar di bawah. Jadi kami berhasil dapat 3 kisah yang paling populer nih di antara masyarakat Yaman tentang sumur Barhut ini. Ini aku ceritakan mulai dari kisah pertama. Yang pertama adalah kisah dari anak yang diculik. Ya, jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari adalah ini seorang ibu yang sedang bermain-main di sekitaran sumur Barhut bersama dengan anaknya. Nah, tidak lama kemudian si ibu ini pergi bentar dan ditinggalkannya lah anaknya di sekitaran sumur itu. Dia belum tahu nih sumur Barhut nih. Dan ketika si ibu ini kembali, si ibu mendapati bahwa anaknya sudah tidak ada di sana. Paniklah ibu ini kan, langsunglah berteriak minta tolong. Tolong, anak saya hilang, anak saya hilang. Hingga tanpa sengaja teriakan itu didengarlah sama serombongan orang yang memang kebetulan lagi melintas di dekat sumur itu. Dengar teriakan si ibu, orang-orang ini pun langsung bertanya, "Wahai ibu, ada apa? Apakah ada masalah?" Tolong pak, anak saya hilang. Tadi saya tinggal sebentar di sini. Tapi pas saya balik dia udah nggak ada, kata si ibu ini kan. Nah, mendengarkan hal itu, mereka pun si rombongan ini langsung berasumsi bahwa anak si ibu ini sudah diculik oleh jin yang sudah menghuni sumur Barhut itu tempat mereka main. Pada saat itu salah satu dari rombongan ini berkata, "Ibu, andai saja ibu tahu sumur Barhut ini merupakan sumur yang memang terkenal angker. Apabila anak ibu menghilang, maka sudah pasti para jin di dalam sumur itulah yang sudah menculik dia," kata salah satu dari antara mereka, Wak. Dan gak cuma si Fulan ini aja, pada saat itu serombongan orang-orang tadi percaya kalau anaknya ibu itu sudah dibawa masuk ke dalam dunia para jin, which is ke dalam sumur Barhut itu, dan tidak akan dikembalikan lagi ke dunia manusia gitu. Nah, itu kisah pertama. Kisah kedua, Wak, musafir pengambil air. Jadi ceritanya dulu kala ada nih rombongan musafir yang melintasi suatu wilayah yang tidak jauh dari sumur Barhut ini. Para musafir ini pun merasa kelelahan kan, akhirnya memutuskanlah buat istirahat di sana. Nah, pada saat lagi beristirahat, Wak, rupanya mereka ngerasa haus sekali. Mereka ngeceklah perbekalan yang mereka bawakan dan ternyata bekal tuh pun udah habis di perjalanan. Karena udah nggak sanggup lagi nahan rasa haus, akhirnya beberapa di antara mereka pun berinisiatif untuk mencari air buat bisa diminum. Salah seorang dari mereka bilang, "Wahai teman-temanku, apakah kamu merasa haus?" "Iya, aku haus sekali," kata kawan-kawannya. "Sudah, kalau begitu tunggulah di sini. Kami akan mencari minuman untuk kalian." Dah tuh, pergilah ini beberapa orang buat mencari minum kan. Sedangkan beberapa lainnya tetap tuh nunggu di tempat mereka beristirahat tadi. Dah, terus beberapa orang yang bertugas mencari minuman itu berjalan kaki lah ini nyari sampai akhirnya mereka ketemulah sumur Barhut inilah. Orang tuh nggak tahu nih sumur Barhut, Wak. Waktu pertama kali mereka melihat sumur Barhut ini, mereka langsung berpikir, kok dalam kali sumur ini, nggak bisa nih kalau misalnya kita ambil pakai timba nih. Akhirnya para musafir itu pun berdiskusi, gimana caranya biar kita bisa masuk dalam sumur tuh buat ngambil airnya ya. Nah, hingga akhirnya mereka pun memutuskan bahwa salah satu di antara mereka untuk bisa turun ke bawah dengan menggunakan tali yang nanti dipegang sama teman-temannya dari atas sumur. Nanti satu orang kita ikat badannya, turun ambil airnya, nanti kita tarik dari atas kayak gitu. Udah setuju semua kan? Nah, turunlah si musafir ini, salah satu di antara mereka. Ya, bawa bejana atau wadah untuk menampung air kan, diikat badannya, diturunkanlah dekat sumur itu. Kawan-kawan udah megang nih. Nah, tapi Wak, ketika sudah di dalam sumur, tiba-tiba saja si musafir yang di dalam ini langsung berteriak minta tolong. Tolong angkat aku ke atas sekarang juga, tolong, katanya kan. Kenapa kau tengok apa di dalam sana? Kata kawan-kawan yang di atas. Sudah, kalian tolong angkat aku dulu, kalian tidak perlu tahu. Yang jelas cepat angkat aku sekarang, kata Fulan ini yang masuk ke dalam sumur itu kan. Akhirnya para musafir yang ada di atas langsung lah kan tarik tubuh kawan ini dengan tali yang memang sudah diikatkan di badannya tadi. Dan kalian tahu, Wak, tepat ketika mereka menarik tali itu ke atas, mereka mendapati bahwa teman yang tadi mereka ikat untuk masuk ke dalam sumur itu terangkat dalam keadaan meninggal dengan hanya menyisakan kepalanya aja yang terangkat. Badannya mana Nadia? Nggak ada, nggak terangkat, Wak. Konon katanya tubuh dari musafir itu tertinggal
di dalam sumur Barhut tidak lama setelah dia berteriak minta tolong tuh. Ini masuk KW gitu jadinya nih. Seram ya. Entah apa yang ditengok sama musafir tuh dalam sumur tuh Wak ya. Ya astagfirullahaladzim. Nah itu kisah kedua Wak. Kisah ketiga adalah tentang arwah yang terjebak. By the way Wak, kisah yang ketiga ini tidak hanya berasal dari cerita lisan turun-temurun aja loh, tapi juga tercatat di sebuah kitab karangan seorang ulama bernama Imam Suyuti. Sebagaimana dikisahkan Wak, dulu kalanya adalah seorang laki-laki dari suku Khurasan dari Persia. Tinggallah dia di Mekah. Kita panggil aja namanya ini si A lah gitu ya. Nah si A ini Wak terkenal sebagai orang yang sangat baik, jujur, amanah kali kan. Dan berkat kejujurannya itu banyak nih pedagang-pedagang yang menitipkan harta mereka kepada si A. Nah sampailah pada suatu hari Wak, adalah ini seseorang yang sangat kaya raya bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sesampainya di Mekah, si orang kaya ini mendengar cerita bahwa oh ada sosok yaitu si A. Dia ini jujur, amanah dan sering dititipin uang sama orang-orang Mekah. Maka si saudagar ini pun pergilah ke rumah si A. Dititipkannya lah uangnya, waktu itu jumlahnya 1000 dinar Wak. Saya titipkan ya uang ini kepada kamu, saya mau naik haji dulu gitu. Jadi saudagar ini nggak mau ibadahnya terbebani dengan harta yang dia bawa lah gitu. Dia mau fokus beribadah aja, makanya dia titipkan uang ini. Ada tuh setelah menitipkan uang tersebut, dia pun melakukanlah ibadah haji sebagaimana yang memang sudah dia rencanakan dari awal. Nah setelah melakukan wukuf di Arafah Wak, dia pun langsung kembali lagi kan ke Mekah untuk mengambil uang yang dia titipkan tadi. Nah tapi Wak, sesampainya di rumah si A, saudagar ini baru tahu ternyata si A ini sudah meninggal dunia tidak lama setelah dia menitipkan uangnya kepada si A. Mengetahui hal itu, dia pun bertanyalah kepada si anaknya si A, wahai pemuda, saya pernah menitipkan sejumlah uang kepada bapakmu semasa dia masih hidup dulu. Apakah kamu tahu di mana uang itu? Dia nanya ke anaknya kan. Nah anaknya si A bilang, maaf bapak, saya tidak tahu karena ayah saya tidak pernah menceritakan perihal uang itu kepada kami. Dan usut punya usut, ternyata memang Wak, seluruh anggota keluarga si A ini sama sekali nggak ada yang tahu nih di mana si A ini menyimpan uang 1000 dinar milik saudagar itu. Karena kan memang si A ini orangnya amanah kan Wak, makanya dia sama sekali tidak mau menceritakan perihal uang titipan kepada siapapun karena dia tidak ingin uangnya itu nanti disalahgunakan gitulah. Nggak cuma uang saudagar aja, uang beberapa orang lainnya pun juga. Dan karena tidak mendapatkan jawaban, si orang kaya ini pun langsunglah pergi ke Masjidil Haram Wak untuk meminta pendapat kepada para ulama di sana. Nah sesampainya di situ, ceritalah saudagar ini kan perihal uang 1000 dinar yang saya titipkan sama A. Sekarang A meninggal tuh saya nggak tahu nih saya mau ketemu uang saya di mana lagi. Nah mendengar cerita itu, salah seorang ulama yang ada di sana bilang, jika separuh malam sudah berlalu, kamu mendekatlah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Lihatlah ke dalam sana dan panggil namanya A. Jika dia adalah penghuni surga, niscaya dia akan menjawab panggilanmu, kata salah satu ulama. Maka saudagar kaya ini pun langsunglah menuruti nasihat ulama itu kan. Dia pergilah ini ke sumur Zam-Zam untuk mencari arwah si A dan menanyakan di mana uang milik saya gitu. Nah sesampainya di sumur Zam-Zam, saudagar kaya ini pun langsung memanggil-manggil si A dari atas. Assalamualaikum ya A, saya Fulan gitu kan, apakah engkau ada di dalam sini? Kata saudagar ini. Tapi Wak, ternyata setelah berkali-kali memanggil, sang saudagar ini tidak kunjung mendapatkan jawaban dari si A. Gak ada nih A menjawab pertanyaan si saudagar. Karena kebingungan, saudagar kaya ini pun kembali lagi lah dia ke Masjidil Haram kan, dan kembali bertanya kepada para ulama, wahai para ulama, saya tadi sudah pergi ke sumur Zam-Zam tapi saya tidak mendapatkan jawaban apapun. Saya sudah memanggil A tapi tidak ada jawaban dari dia. Lalu harus kemana saya mencarinya? Kata si saudagar A. Mendengar itu para ulama pun langsung menjawab, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami khawatir temanmu itu menjadi penghuni neraka. Ya sudah, kalau begitu pergilah kamu ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Sumur Barhut. Datanglah dan panggillah namanya ketika malam hari. Kalau dia memang menjawab, niscaya memang betul dia adalah penghuni neraka. Aduh merinding aku. Itu kata ulama Wak. Baiklah ulama, terima kasih atas nasihatnya. Aku akan segera pergi ke sana, kata saudagar kan. Dah tuh, pergilah lagi saudagar kaya ini dari Mekah menuju ke Yaman. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya dia pun sampailah ke sebuah lubang yang sangat-sangat besar, yang tidak lain tidak bukan apa ini? Sumur Barhut. Setelah malam tiba, dia bergegaslah menuju ke tepi Sumur Barhut dan berteriak, wahai A temanku, apakah kamu ada di dalam sana? Kalau iya, di manakah kamu menyimpan uang titipanku? Kata saudagar kan Wak. Dan tanpa diduga-duga dijawab sama si Awak dari dalam Sumur Barhut tuh,
Aku menyimpan uangmu di tempat yang paling aman. Aku kuburkan uangmu itu di halaman sekitar rumahku. Mendengar jawaban itu, orang kaya itu pun langsung kaget. Wah, ya iyalah sama kan, aku juga terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa si A yang memang terkenal soleh dan juga beramanah, justru arwahnya ada di tempat paling buruk di muka bumi ini. Nauzubillah min zalik. Karena penasaran, saudagar ini pun nanya lagi kan, wahai A, bagaimana bisa arwahmu ada di sumur ini? Sumur ini kan tempat orang-orang kafir, sedangkan engkau adalah orang yang sangat baik. Terus kalian tahu dari dalam sumur itu si A ini pun menjawab, wahai temanku, aku mempunyai saudara perempuan yang fakir, tapi aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Aku sudah memutuskan silaturahmi di antara kami. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum perbuatanku ini. Nauzubillahi min zalik. Itu kata Awa. Dengar hal itu, saudagar kaya ini pun merasa kasihanlah kepada si A. Dia pun menyempatkan diri untuk berdoa agar arwah A ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lama kemudian dia pun berpamitan untuk mengambil uang 1000 dinar miliknya yang memang katanya terkubur di halaman rumah si A, sebagaimana memang sudah disampaikan olehnya dari dalam sumur barhut itu. Udah baliklah itu duitnya. Pesan dari kisah ini, tolong jangan pernah memutuskan silaturahmi. Ternyata itu adalah perbuatan yang sangat dibenci sama Allah. A yang memang sudah terkenal jujur, amanah, bisa dipegang omongannya, di akhir hidupnya dia harus menghabiskan waktu di sumur barhut karena dia memutuskan hubungan silaturahmi. Nauzubillah min zalik. Jaga ya Wak silaturahminya Wak ya. Oke. Nah jadi itu dia tadi Wak kisah-kisah yang beredar tentang sumur barhut ini. Dan sebelum aku nutup video ini Wak, aku mau memberikan sedikit informasi tentang sumur barhut ini lagi ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kisah-kisah maupun juga lokasi sumur barhut ini kan masih merupakan suatu misteri yang kebenarannya masih dipertanyakan kan. Tapi ternyata pada tahun 2021 kemarin Wak, adalah ini sekelompok peneliti yang mengklaim bahwa mereka sudah menemukan di mana sumur barhut ini berada. Nah para peneliti ini bilang kalau sumur barhut ini terletak di tengah-tengah gurun pasir yang berada di provinsi Al-Mahara di Yaman memang, tapi disitulah titiknya. Nah sumur ini katanya memiliki kedalaman sampai 112 meter, di mana di dalamnya terdapat banyak kali ular-ular yang masih hidup serta juga beberapa bangkai binatang. Tapi Wak, meskipun demikian, para peneliti ini juga mengatakan kalau mereka tidak menemukan hal-hal supranatural sebagaimana kisah-kisah yang beredar selama ini. Dan selain itu, ini nih yang penting nih, mereka juga mengatakan bahwa sumur yang diduga sebagai sumur barhut itu airnya nggak warnanya hitam kok, dan juga tidak berbau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kata mereka gitu kan. Nah hal ini berarti ada perbedaan dong Nadia antara hadis dan juga hasil penelitian kan. Nah, terus yang benar yang mana nih? Dan setelah aku cari tahu lagi Wak, disinilah aku dapat pencerahan dari seorang ulama Indonesia yaitu Buya Yahya, di mana di sebuah ceramah beliau sempat menyinggung nih tentang sumur barhut ini. Beliau mengatakan bahwa apabila ada ketidaksesuaian hadis Nabi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh manusia, itu berarti yang kurang tepat adalah hasil penelitiannya. Karena apa? Karena apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak pernah salah. Ya tolong, sesimpel itu kawanku. Rasulullah bilang airnya manis, baunya kotor, ternyata hasil penelitian nggak kayak gitu. Berarti bukan itu sumur barhutnya. Bukan. Rasulullah bilangnya airnya hitam, baunya busuk, rasanya manis. Nah, carilah sampai dapat tuh. Rasulullah tidak pernah salah, tolong ya sayangku. Itu artinya apa? Sumur barhut yang diklaim sudah ditemukan itu kemungkinan ya bukan sumur barhut yang sebenarnya gitu lah ya. Dan selain itu memang Wak, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyebutkan secara detail di mana lokasi sumur barhut ini. Dalam hadisnya beliau hanya menyinggung bahwa sumur barhut terletak di Hadramaut. Dah sampai situ aja. Lokasi tepatnya di mana, di Hadramaut sebelah mana, Rasulullah SAW sama sekali memang tidak menyinggung kan. Dan bagaimana yang kita tahu memang Wak, di dunia ini banyak sekali rahasia-rahasia Allah, di mana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui segala rahasia itu. Dan bisa jadi salah satu dari rahasia itu adalah kebenaran lokasi tentang sumur barhut nih. Sangat mungkin sekali sumur barhut yang asli, yang persis dengan sabdanya Rasulullah sebenarnya belum diketahui sampai dengan saat ini Wak. Jadi ya wallahu alam bisawab, ya kan? Hanya Allah yang tahu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang sumur barhut atau sumur neraka.
Terlepas dari kebenaran kisah-kisahnya yang masih simpang siur, Wak, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran penting yang salah satunya tadi ya, kisah si A yang terjebak di sumur Barhut. Meskipun dia memang adalah orang yang sangat baik, sangat amanah, dia ditempatkan di sumur Barhut loh, yang notabene-nya tempat paling buruk karena dia memutus apa? Memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, Wak. Hal itu juga jelas, sudah sangat jelas sekali, sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus ikatan silaturahmi. Tidak akan. Ingat, Rasulullah nggak pernah bohong. Terputus tali silaturahmi kalian kepada siapapun nggak masuk surga kalian, Wak. Sampai merinding aku ngomongin lah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesempatan agar bisa menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Marah ya nggak apa-apa. Sabar jalannya memang susah, tapi insya Allah pada suatu hari nanti Allah mengetuk pintu hati kita untuk menjalin kembali silaturahmi. Inilah memang ilmu bermanfaat yang ditinggalkan sama ayahku almarhum, jaga silaturahmi Nadia, insya Allah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.